warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, penyebaran agama Islam di Tanah Banjar tentu tidak terlepas dari keterkaitan hubungan antara Kesultanan Banjar dengan Kerajaan Islam Demak. Salah satu juru dakwah dari Kerajaan Islam Demak yaitu Khatib Dayan, merupakan sosok yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Banjar. Lalu bagaimanakah kisah perjalanan Khatib Dayan dalam menyebarkan ajaran agama Islam pada masa itu? Mari ikuti saya di Jejak Islam. Penyebaran agama Islam di Tanah Banjar tak lepas dari adanya keterlibatan Kerajaan Demak yang mengutus pasukan militer dipimpin Khatib Dayan untuk membantu Kesultanan Banjar dalam peperangan melawan Kerajaan Daha. Kerajaan Banjar di bawah kepemimpinan Sultan Suryansyah menerima bantuan militer dari Kerajaan Demak dengan syarat menganut agama Islam. Khatib Dayan telah berdakwah ke seluruh penjuru Tanah Banjar. Secara sepintas, Islamisasi Banjarmasin sepenuhnya hasil dari campur tangan Kerajaan Demak yang mengirimkan bantuan militer kepada Sultan Suryansyah di Banjarmasin. Baik Bapak, bisa diceritakan sebenarnya bagaimana asal-usul dari Khatib Dayan? Ya, Khatib Dayan ini adalah berasal dari Kerajaan Demak. Beliau adalah Panglima Perang sekaligus utusan dari Raja Demak, yaitu Raja Trengganu. Baik Bapak, kemudian untuk tujuan dari Khatib Dayan sendiri diutus ke Tanah Banjar ini sebenarnya untuk apa Bapak tujuannya? Jadi tujuan Khatib Dayan ke Tanah Banjar ini ada dua. Pertama, beliau adalah sebagai Panglima Perang memimpin perang Banjar untuk memenangkan Raja Banjar, sehingga menanglah Raja Banjar dalam peperangan dengan paman beliau, yaitu Pangeran Temenggung. Nah, setelah kemenangan itu, maka Khatib Dayan, tugas beliau yang kedua adalah bahwa beliau harus memastikan persyaratan bantuan militer itu dari Kerajaan Demak, bahwa seluruh juriat, seluruh kerajaan raja-raja Banjar, seluruh keturunan Raja Banjar itu harus memeluk ajaran Islam. Jadi langkah dua inilah yang menjadi tugas dari Khatib Dayan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Khatib Dayan menambah satu tugas lagi di luar tugas itu, yaitu beliau menjadi seorang penyebar Islam di Tanah Banjar, begitu. Baik, tadi kita sudah mengetahui mengenai bagaimana asal-usul dari Khatib Dayan, kemudian tujuan beliau diutus ke Tanah Banjar ini ya Bapak. Kemudian untuk aktivitas dakwah sendiri yang dilakukan oleh Khatib Dayan pada masa itu apa saja, Pak? Ya, Khatib Dayan setelah mengislamkan Pangeran Suryansyah, maka beliau melakukan usaha-usaha pensyahadatan atau pengislaman kerabat dari Sultan Suryansyah. Jadi langkah pertama yang dilakukannya beliau adalah melakukan proses pensyahadatan Raja Banjar. Jadi pensyahadatan Raja Banjar ini disaksikan oleh keluarga-keluarga Raja Banjar di daerah Kuin. Nah, setelah itu beliau juga melakukan usaha lain, bahwa beliau menjadikan Sultan Suryansyah menjadi mertua beliau. Jadi anak Sultan Suryansyah menjadi istri beliau. Sehingga dengan menjadi bagian dalam dari Kerajaan Banjar, maka proses pengislaman Raja-Raja Banjar atau keturunan Raja Banjar menjadi sukses. Yang kedua dilakukan beliau ketika aktivitas dakwah beliau adalah Khatib Dayan itu mendirikan masjid-masjid. Di mana masjid-masjid di Kalimantan Selatan ini atau Tanah Banjar, masjid pertama adalah yang dibangun beliau adalah Masjid Sultan Suryansyah di daerah Kuin. Kemudian selanjutnya beliau mendirikan masjid di Daha, yaitu Masjid Keramat Daha, kemudian Masjid Keramat Alabiu, kemudian Masjid Keramat Banu Lawas di Tanjung Tabalong, kemudian Masjid Keramat Balangan, Masjid Keramat Puain Kanan di Tanjung. Nah, dari masjid inilah proses Islamisasi dilakukan, sekaligus dengan mendirikan masjid ini menjadi bagian dari
Raja Banjar, pusat kerajaan Banjar. Jadi setelah ada pusat kerajaan Banjar, juga masjid menjadi pusat kerajaan Banjar. Nah, aktivitas lain dari Khatib Dayan setelah mendirikan masjid, kemudian beliau juga mendidik para ulama-ulama dai ya di Masjid Sultan Syahriansah dekat sini, sehingga kita kenal ada 2 yang murid beliau yang menjadi penyebar atau pelanjut dari proses Islamisasi di Tanah Banjar, yaitu orang menyebut dengan Datu Insap di Bati-Bati, Palehari, kemudian ada namanya Datu Kandang Haji di Balangan. 2 inilah nanti pelanjut dakwah dari Khatib Dayan. Selanjutnya Khatib Dayan di samping melakukan proses dakwah di kalangan Raja-Raja Banjar, beliau juga melakukan proses Islamisasi atau pengsadatan masyarakat Banjar. Karena beliau menjadi menantu Raja Banjar, maka secara otomatis masyarakat Banjar menghormati beliau. Setiap kali beliau berkunjung suatu daerah, maka proses pengsyahadatan masyarakat Banjar dilakukan. Nah, kemudian bukan hanya masyarakat Banjar ya, beliau juga melakukan proses Islamisasi di daerah-daerah dulu bekas-bekas kerajaan dari Kalimantan, kerajaan Nansarunai, kerajaan Tanjung Puri. Yang kedua kerajaan ini adalah mayoritas penduduknya adalah suku Ma'anyan. Nah, dari suku Ma'anyan ini beliau melakukan proses Islamisasi juga, sehingga melahirkan tradisi baru dalam masyarakat Banjar. Jika orang-orang Dayak Ma'anyan masuk Islam, itu dianggap saudara tertua dari masyarakat Banjar. Jadi jadi masyarakat Banjar. Kemudian yang kedua, dari Dayak Ma'anyan inilah lahirlah istilah bebarasih diri. Setiap orang yang masuk Islam dikenal dengan istilah bebarasih diri. Nah, dari hubungan inilah lahirlah tradisi yang unik di Kerajaan Tanah Banjar, yaitu setiap kali orang-orang Muslim salat Jumat, maka orang-orang Dayak Ma'anyan melakukan tradisi makan-makan bersama. Karena ini tradisi yang sebenarnya tradisi dari Dayak Ma'anyan, tapi menjadi tradisi dari masyarakat Muslim yang dilakukan oleh Khatib Dayan. Jadi setiap mau salat Jumat, orang-orang Dayak Ma'anyan menyajikan makanan-makanan khusus untuk orang-orang Muslim setelah salat Jumat. Tapi sebelum salat Jumat, orang-orang Muslim juga menyajikan makan bersama dengan orang-orang Dayak Ma'anyan. Nah, tradisi makan-makan inilah yang orang di hulu sungai itu menjadi sampai sekarang menjadi tradisi masyarakat Banjar, ya, masyarakat Banjar untuk makan-makan sebelum salat Jumat. Nanti kita bisa lihat ada juriat dari Khatib Dayan yang akan menjelaskan lebih banyak dari beliau ini. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, silahkan. Terima kasih. Bapak, di sini kami ingin mengetahui lebih jauh mengenai sosok Khatib Dayan yang dikenal sebagai sosok yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Tanah Banjar. Mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana asal-usul dari Khatib Dayan ini? Jadi beliau datang sendiri selainnya kan. Nah, jadi setelah resmi itu membawa pasukan berperang di sini kan. Begitu ada kemenangan dari Kerajaan Banjar atau Kerajaan Daha. Nah, baru waktu itu agama Islam resmi disebarkan di Kerajaan Banjar. Artinya itu anggota-anggota keluarga kerajaan yang belum masuk Islam diislamkan oleh beliau. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu Bapak dari keturunan keberapa, Bapak? Kalau kita tarik dari beliau itu keturunan yang ke-9 dari beliau. Dari jalur ibu kan. Ya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Sebagai utusan Kerajaan Demak, Khatib Dayan dibekali sebilah keris dari Sunan Kalijaga. Demi menyambut dengan sukacita kehadiran Khatib Dayan di Tanah Banjar, maka Sultan Syahriansah memberikan cenderamata berupa kain khas Banjar bersulam emas. Setelah Islam mulai menyebar dan semakin meluas, Khatib Dayan mendirikan masjid di setiap daerah yang didakwahinya.
pembangunan masjid di penjuru Tanah Banjar sebagai fasilitas ibadah dan prasarana dakwah beliau. Masjid Sultan Suryansyah menjadi salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh Khatib Dayan dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Banjar. Masjid ini tetap berdiri kokoh, sama persis sejak pertama kali dibangun hingga saat ini. Arsitektur masjid mengalami perkembangan dari masa ke masa. Di Tanah Banjar yang mana sebagian besar wilayahnya adalah sungai, maka pembangunan masjid mengutamakan bahan dari kayu yang tahan hingga ratusan tahun lamanya. Seperti Masjid Sultan Suryansyah yang tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Pemirsa Jejak Islam, saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Datu Abi Auda yang merupakan pengamat pembaruan hukum Islam. Langsung saja Abi, menurut pandangan Abi, bagaimana sebenarnya spirit atau strategi dakwah yang dilakukan oleh Khatib Dayan? Oh ya, subhanallah ya, kita bersyukur sebagai warga Banua, kita bersyukur dengan adanya Khatib Dayan. Kita baik cucu-cucu mulai sampai sekarang itu masuk Islam karena perjuangan beliau. Beliau adalah salah seorang dai yang diutus oleh Kesultanan Demak itu berdakwah di Tanah Banjar, dan salah satu murid beliau adalah Sultan Suryansyah. Ya, waktu itu Sultan Samudra, ketika masuk Islam jadi Sultan Suryansyah. Strateginya adalah beliau mendekatin Sultan. Nah, kalau Sultan didekatin maka semua dakwah itu mudah ya. Seperti Nabi juga seorang miskin, fakir miskin, tapi dakwahnya bagaimana berkembang. Dia kawin dengan Siti Khadijah, seorang saudagar yang luar biasa. Nah, Khatib Dayan itu mendekati Sultan, kemudian Sultan masuk Islam. Strategi dakwah yang pertama adalah membangun masjid, kemudian kalau dakwah ya membangun masjid, membangun kerajaan, membangun masjid, membangun kerajaan. Yang kedua strateginya adalah beliau kawin sama anak sultan. Jadi itu memudahkan dakwah Islamisasi di Tanah Banjar. Kita bersyukur dengan strategi dakwah yang dikembangkan oleh Khatib Dayan. Baik, nah jika tadi Abi telah menjelaskan bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Khatib Dayan, kemudian Abi bagaimana dengan pembaruan hukum Islam yang dilakukan? Kan setiap wilayah itu berbeda. Ada kaidah hukumnya itu ada taghayyur fatwa, ada perubahan hukum disesuaikan dengan zamannya, kondisinya, adat istiadatnya, kemudian juga iklim. Nah, Khatib Dayan ketika dari tanah Jawa yang keras, kemudian datang ke Banjar dengan tanah yang gembur, itu banyak perubahan yang beliau kembangkan. Salah satunya dulu waktu khutbah itu tidak ada mikrofon, tidak ada TV. Sekarang kita lihat ada mikrofon, ada TV, karena ada perubahan. Dulu tidak ada, sekarang sudah ada. Kalau dulu Khatib Dayan untuk menentukan sholat dengan menggunakan tiang ya, sekarang sudah ada jam. Ini perubahan hukum yang dilakukan oleh Khatib Dayan. Termasuk ornamen-ornamen masjid. Kalau dulu cuma masjidnya hanya sekarang udah berbagai macam. Bahkan nanti si Widya ya, kita akan melihat bagaimana pembangunan masjid yang sangat luar biasa yang terbuat dari bambu. Jadi masjid seluruhnya itu dari bambu. Apakah boleh? Karena situasi dan kondisinya berbeda. Zamannya berbeda, iklimnya berbeda, dan Khatib Dayan sudah memulai. Termasuk Masjid Sultan Suryansyah ini dibangun dari kayu ulin. Nah itu. Dan yang terakhir yang strategi dakwah beliau yang menjadi tradisi sampai sekarang adalah setiap sholat Jumat itu jamaah diundang oleh Khatib Dayan makan di rumahnya. Dan ternyata tradisi itu berlangsung sampai sekarang di Tanah Banjar itu. Dan termasuk Abi mungkin dia juga diundang oleh salah satu jamaah untuk makan di tempat habis sholat Jumat tadi. Nah, supaya jangan penasaran, kita mungkin langsung menuju ke tempat rumah makannya ya. Nah, alhamdulillah Widya ya, alhamdulillah kita sudah diundang oleh salah satu jamaah yang sudah menjadi tradisi Banjar ya. Setiap sholat Jumat diundang makan, dan sampai sekarang pun kita diundang makan. Salah satu pengundangnya adalah Pak Mukhlis. Haji Mukhlis, terima kasih nih. Ini kalau setiap Jumat makan kari terus, kita menjadi sehat. Iya, betul sekali Abi. Ya, alhamdulillah. Ini menunya untuk mungkin karena kita datang, Wid, jadi agak sedikit spesial ya. Spesial sekali hari ini. Ada apa ini? Nasi? Ada apa saja Ibu? Mungkin ini menunya ada samin, nasi mandi, sama nasi kuning khas Indonesia. Khas Indonesia.
Abi, di sini Widya juga pengen tahu nih, pengen nanya ke Ibu. Menu-menu hari ini tuh tadi kan ada nasi samin, ada nasi apa tadi Bu? Mandi juga. Nah, bisa nggak Bu diceritakan mengenai nasi ini dan kaitannya dengan sejarah Islam itu seperti apa sih Bu? Masuknya agama Islam ke Indonesia itu bukan hanya menyebarkan agama Islam, melainkan juga membawa budaya dan kuliner dari Timur Tengah. Tapi yang jelas bahwa ini merupakan tradisi dari Khatib Dayang ya, yang dari masjid sholat Jumat selalu diundang oleh jamaah untuk makan. Itu menjadi tradisi sudah bertahun-tahun. Salah satu tradisi dari dakwah Khatib Dayan yang masih melekat di masyarakat hingga saat ini adalah jamuan makan sebelum dan setelah sholat Jumat. Tradisi ini tak lepas dari ajaran Islam tentang silaturahim. Selayaknya umat muslim harus tetap menjaga persaudaraan dengan sesama muslim maupun saudara yang lainnya. Karena ini merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qadir di Desa Kiram adalah masjid pertama yang berbahan dasar bambu di Kalimantan Selatan. Masjid yang berlokasi di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, tetap menggunakan konstruksi baja, namun dilapisi dengan bambu. Pemirsa, keunikan masjid ini dapat terlihat dari bangunannya yang berbahan dasar bambu dan bentuknya yang menyerupai kapal Nabi Nuh. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat. Masjid ini dibangun 2 lantai. Lantai pertama untuk tempat wudhu dan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu ada juga pelatar sebagai tempat peristirahatan dan bersantai sejenak melepas lelah. Sementara di lantai 2 tempat sholat yang dapat menampung 180 hingga 250 jamaah. Untuk area outdoor dapat dipakai untuk pengajian dan lainnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, nah Bapak, masjid ini kan menarik sekali seperti itu. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa saja keunikan yang ada di masjid ini dan kok bisa seperti itu tercetus ide membangun masjid yang unik di desa ini? Ya, alhamdulillah. Ini masjid satu-satunya yang terletak di daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Desa Kiram RT 2 Kecamatan Karangintan Kabupaten Banjar. Nah, masjid ini bernama Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Nama ini mengambil berkah ulama besar yang bermakam di wilayah Kota Martapura. Nah, ini dibangun oleh Dinas Provinsi atas dasar permintaan masyarakat Kiram. Yang sebelumnya itu belum ada masjid, sekarang alhamdulillah sudah ada. Nah, bentuk bangunan masjid ini 80% itu memakai variasi bambu. Variasi bambu yang didatangkan dari luar daerah. Dan bentuk keunikan masjid ini adalah mengingat sejarah kapal Nabi Nuh, sehingga apabila kita lihat dari samping itu persis seperti perahu. Oke, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya.
Masjid ini sangat unik, terlihat dari detail bangunannya yang menyerupai cukung atau kapal Nabi Nuh. Begitu pula dengan ornamen pola khas anyaman bambu yang mendominasi desain atap dan dinding, menjadikan ventilasi memadai sehingga mengurangi pemakaian pendingin ruangan. Itu ada juga potongan-potongan kecil bambu yang tersusun sangat rapi, berdampingan dengan ornamen anyaman bambu yang membentuk dinding. Komposisi pilar masjid dengan bambu yang utuh membuat bangunan ini terlihat sangat tegas dan tersusun unik. Bahkan, lantai di dalam masjid yang terbuat dari kulit bambu yang diratakan menyerupai bentuk keramik, membuat bangunan ini elegan dan terasa sejuk. Kini, pembangunan masjid mengikuti zaman dan semakin unik dari segi bentuk maupun bahannya. Masjid menjadi salah satu strategi dakwah yang dijalankan oleh Khatib Dayan. Adapun arsitektur masjid terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Sampai jumpa di Jejak Islam episode berikutnya. Saya Widya Wardani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.